Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dan Christopher Gunardi dengan NIM 1822440, dan pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan hasil eksperimen saya menggabungkan motor servo ini dengan SP32. Oke, jadi mungkin kalian pasti sering banget kan lihat motor yang berputar-putar terus. Cuman gimana kalau misalnya kita butuhnya tuh gerakan yang presisi banget? Nah, rahasianya itu ada dalam komponen yang kecil ini. Sekarang saya ingin membedah komponen ini di luar ke dalam. Nah, oke, jadi bintang utama kita, si motor servo ini, yang NHY009 ini, apa sih sebenarnya yang membedain dia dengan motor DC biasa? Nah, motor servo itu punya 4 komponen utama sebenarnya. Yang pertama ada motor DC penggeraknya, ada juga gear train yang dapat mengubah kecepatan menjadi kayak torsinya. Yang keempat ada control circuit yang menerima perintah dari SP32 ini. Dan yang terakhir ada juga potentiometer atau sensor gerakan, supaya dia bisa mengetahui kalau dia itu di posisi sekian derajat. Nah, sekarang bisa kita lihat juga untuk rangkaiannya sendiri, SP30 ini sebenarnya punya 3 kabel built-in. Yang pertama itu ada yang warnanya kuning, yang kedua ada yang warnanya merah, yang ketiga ada yang warna coklat atau hitam. Nah, untuk yang coklat atau hitam ini dia menandakan kayak kubu negatifnya, yang merah ini menandakan kubu positifnya, dan nanti kalau misalnya yang warna kuning itu dia bakal connect ke GPIO yang ada di SP32 ini. Nah, salah satu lagi yang harus dicatat itu adalah biasanya kalau misalnya kita punya kabel merah dan kabel hitam tuh biasa selalu dicolok ke SP yang tulisannya GND. Biasa tuh ada di sini sama di sini, di kayak ujung-ujung sininya. Kalau misalnya yang merah tuh biasa dicoloknya ke, ada 2 pilihan, ada yang 3,3 volt, ada juga yang pin atau 5 volt. Nah, saya sarankan di sini dicolokkan ke yang 5 volt aja. Kenapa? Karena kalau misalnya 3,3 volt itu kadang tidak cukup untuk membuat motornya tuh bergerak dengan jelas. Kadang tuh kalau misalnya kita coloknya ke 3,3 volt tuh dia cuma paling getar-getar doang. Nah, untuk menghubungkan antara si motor servo ini dengan si SP30 ini, karena dia kan nggak cocok nih. Misalnya ini kan kabel positif di tengah, sedangkan kalau misalnya kabel positif itu ada di pinggir banget. Kita butuh kabel jumper male to female, sama satu lagi adalah micro USB untuk menghubungkan codingannya. Oke, sebentar lagi saya akan rangkai dulu. Nah, jadi sebenarnya cukup sederhana kan untuk kayak mengkoneksikan SP30 ini ke motor servo ini. Cuman kayak butuh 3 jumper cable, dan kita cuma harus memperhatikan kayak di mana kita nyolok jumper cable ini. Oke, sekarang kita mulai ke bedah codingannya. Oke, untuk pengetesannya di sini saya punya codingan untuk membuat servo ini bergerak seperti layaknya jarum jam. Pertama-tama kita define dulu servo sebagai jarum jam, posisi pinnya 13 paling dekat ke GND, dan posisi awalnya itu di 0 derajat. Untuk setupnya sendiri kita punya allocate timer dan set period hertz. Itu allocate timer tuh buat nandain kalau dia tuh punya internal timer sendiri dan nggak tabrakan sama timer lainnya. Period hertz itu cuma buat deklarasin kalau misalnya servo tuh bergerak 50 hertz. Attach servo pin 500 2400 tuh untuk melimitasikan si servonya tuh cuma bisa bergerak di 0 derajat sampai ke 180 derajat doang. Jadi untuk jaga-jaga juga aja jarum jam right posisi 0, terus delay 1 detik tuh supaya menandakan dia tuh bisa bergerak sebagai layaknya jam biasa. Jadi delaynya itu 1 jam, nggak lebih nggak kurang. Untuk biar dia bisa gerakan seperti detik dalam jam itu, misalnya kita punya misalnya 1 menit kan 60 detik itu 360 derajat kan satu putaran. Kita bagi 60 aja, jadi kita maju 6 derajat per detiknya. Untuk posisi di mana dia kurang dari 180 derajat, dia akan maju setiap 6 derajat per detiknya. Lalu dia akan mengupdate posisinya ada derajat sekian. Kalau misalnya udah sampai di 180 derajat, dia akan balik lagi ke 0 dengan delay 1 detik lagi untuk perhitungannya supaya sesuai dengan jam biasa. Oke, sekarang kita akan mengupload. Oke, bisa kita lihat kalau misalnya udah beres compiling, udah beres upload, kalau si servonya tuh sekarang bergerak seperti jarum jam. Jadi dia bakal gerak 6 derajat, dan kalau misalnya udah nyampe 30 detik, dia bakal balik lagi ke posisi awal dengan jeda 1 detik untuk merepresentasikan gerakan jarum jam aslinya. Dan untuk penerapan sistem ini di dunia nyata pun sama, ini tuh bisa dipakai untuk pergerakan jarum jam, untuk misalnya menggerakkan robot di pabrik, atau misalnya untuk menggerakkan pintu otomatis. Dan kalau misalnya ada komponen-komponen lain, contohnya untuk indikasi, sensor, ataupun push button, itu bisa digunakan untuk berbagai hal, contohnya pintu otomatis, palang parkir, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih.